Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali saya sampaikan selamat berbahagia di dalam bersama kita akan mendengarkan firman Tuhan. Semoga dengan waktu yang Tuhan berikan kepada kita akan semakin kita dapat memanfaatkan lewat mendengarkan firman Tuhan untuk menghasilkan pembaharuan hidup, menghasilkan keubahan yang nanti pembaharuan itu atau keubahan itu akan memuncak sampai kepada pembaharuan Yerusalem baru. Pembaharuan Yerusalem baru itu adalah suatu puncak dari pembaharuan. Tidak lagi ada tanda-tanda manusia lama yang tersisa, yang tertinggal. Sekian, tapi kita diubahkan, kita alami pembaharuan untuk layak berada di dalam Yerusalem baru. Satu tempat perhentian, tidak lagi ada duka cita, perkabungan, ratap tangis, air mata, dan lain-lain sebagainya. Kita akan hidup selama-lamanya dalam perhentian bersama dengan Tuhan. Puji Tuhan, kita kembali kepada Efesus 2 ayat 13 sampai dengan ayat 22 yang temanya masih bicara tentang penyatuan oleh salib untuk pembangunan rumah Allah yang rohani. Ya, pembangunan tubuh Kristus, di mana kita akan dibawa dalam persekutuan tubuh Kristus di antara kita bangsa bukan Yahudi. Kita disatukan lebih dulu, kemudian kita nanti akan dipersatukan dengan bangsa Israel. Kita menjadi satu manusia baru. Tidak lagi ada tanda-tanda Yahudinya, tidak lagi ada tanda-tanda bukan Yahudi. Kemudian kesatuan antara Israel dan bukan Israel atau bangsa kafir itu kemudian akan memuncak kepada penyatuan antara Kristus dengan tubuhnya. Jadi itu tahapan penyatuan yang kita jalani, ya, dan semua ini dikerjakan oleh satu korban. Itulah korban Kristus yang minggu lalu saya katakan atau kita dengarkan, ini menjadi pembuka jalan bagi kita untuk bisa mencapai tahta Allah, untuk bisa mencapai persekutuan antara Dia sebagai kepala dan kita sebagai tubuhnya. Ya, Efesus 2 ayat 13 sampai 22 ada tujuh kesatuan yang dikerjakan, yang dihasilkan oleh salib Kristus. Ya, ada 7 kesatuan yang dikerjakan atau yang dihasilkan oleh salib Kristus. Yang pertama adalah menciptakan satu manusia baru. Ya, satu manusia baru. Menciptakan satu manusia baru. Ini sebelumnya tidak ada. Sebelum kedatangan Yesus pada kali yang pertama, sebelum Dia mati di atas kayu salib, itu tidak ada jalan penyatuan. Tidak ada jalan. Saya lihat orang Israel yang kalau berbuat dosa sehari-harinya mereka harus mempersembahkan korban binatang untuk menghapus dosa, mulai dari lembu atau kambing, domba, atau burung tekukur, atau burung merpati. Itu sebagai jalan untuk terjadi penebusan, terjadi pengampunan, terjadi pendamaian.
tetapi dengan korban yang sama yang setiap kali dilakukan orang Israel, setiap kali itu juga diingatkan tentang adanya dosa yang terus berkuasa atas manusia. Terus berkuasa atas manusia, dan dosa inilah yang memisahkan antara kita seorang dengan yang lain. Dosa ini yang memisahkan antara kita dengan Allah, yang membuat kita bermusuhan dengan sesama kita, itu adalah dosa. Yang membuat kita bermusuhan dengan Allah, itu juga adalah dosa. Saya lihat kemudian Yesus datang menggenapkan seluruh korban-korban di zaman orang Israel itu. Dengan dia datang, dia menjadi anak domba Allah, bukan anak domba biasa, tapi dia anak domba Allah yang menyerahkan dirinya untuk mengambil alih segala dosa, segala bentuk pelanggaran, segala kejahatan kita, supaya kita bisa hidup berdamai dengan sesama, kita bisa berdamai dengan Israel, kemudian kita hidup berdamai dengan Allah. Dari pekerjaan pendamaian inilah kita mengalami perdamaian seorang dengan yang lain. Kita didamaikan dengan Israel nanti, setelah kita didamaikan dengan Allah. Dari pekerjaan pendamaian saya sudah jelaskan, maka orang-orang yang hidup dalam pendamaian ini, baik dari kafir maupun Israel, itu kemudian dibentuk, disatukan, untuk menjadi satu manusia baru. Kalau orang bikin cookies, bikin brudel, ada ragi, ada tepung, ada gula, ada mentega, ada telur, kemudian dicampur menjadi satu. Ketika adonan roti itu dipanggang, dibakar, jadilah cookies yang namanya brudel. Tidak terlihat menteganya, telurnya tidak terlihat, raginya tidak terlihat, gulanya tidak terlihat, tepungnya tidak terlihat. Yang ada adalah sebentuk brudel yang siap dimakan. Itu hidup yang baru. Tanda-tanda lamanya tidak terlihat. Tapi bahan-bahan yang dipakai, bahan yang layak. Saudara tidak akan bikin brudel pakai telur, kemudian telur busuk. Tidak kan? Yang layak. Saudara akan pakai gula yang bercampur pasir, gula yang layak. Saudara akan pakai tepung terigu yang bagai, ada ulatnya. Nah, saudara akan pakai tepung yang layak. Itu bicara tentang kehidupan kita yang tadinya tidak layak. Oleh korban Kristus kita diperdamaikan, kita dilayakkan. Dari manapun asalnya kita dilayakkan, kita menjadi orang-orang yang dilayakkan, diperdamaikan, kemudian dirukunkan menjadi satu, diciptakan menjadi satu manusia baru di dalam Tuhan. Itu pekerjaan salib. Dia yang membuka jalan bagi kita semua. Haleluya. Dia yang mengerjakan itu, bukan pendeta, bukan gembala, bukan manusia manapun. Hari Selasa saya kembali menegaskan itu dalam baptian berstudi. Bukan siapa, bukan manusia manapun, tapi yang mengerjakan itu adalah salib Kristus. Korbannya yang selalu harus kita tinggikan, sebab tanpa salib ini kita antara sesama kita akan tetap hidup dalam perseteruan. Kita dengan Israel akan tetap hidup dalam perseteruan. Kita dengan Allah tetap menjadi seteru. Jika tidak ada salib Tuhan, jika tidak ada korban Tuhan, jika tidak ada kerelaan Tuhan menyerahkan dirinya untuk kita,
jika tidak ada kerelaannya mentaati kehendak Bapa di surga, sekalipun terasa sakit, pahit buat daging, ketika dia disalibkan, ketika dia digantung di kayu salib, seluruh tubuhnya dihancurkan. Terjemahan Indonesia bilang dia diremukkan, tapi terjemahan lain bilang dia dihancur leburkan, sampai tidak ada tanda-tanda yang baik yang di dalam dirinya yang membuat orang tertarik untuk memandang dia. Tidak ada. Dia dihancur leburkan, tapi semua itu dia terima. Dia terima, dia rela menerima. Dia dihancur leburkan, sama dengan di zaman Israel ketika ada orang berbuat dosa harus bawa lembu atau kambing domba. Satu itu binatang itu harus disembelih, dikuliti, harus dipotong-potong, kemudian dibakar sampai menjadi abu. Tidak ada bentuk, tapi dari daging binatang yang dibakar menjadi abu itu kemudian terjadilah pendamaian, terjadilah pengampunan. Dan itu yang dilakukan oleh Yesus untuk kita semua. Karena itu tanpa salib, apapun kita, tanpa penghargaan kita kepada salib Tuhan, kepada korban Kristus, maka siapapun kita, apapun hidup kita sekarang, itu hidup yang tidak ada gunanya bagi Allah. Nah, dibaca ulang Efesus 2 ayat 13 sampai 15. Tetapi sekarang, di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh karena Kristus. Karena Dialah damai sejati. Dialah damai, bukan siapa, bukan orang lain. Karena Dialah, kata-kata ini yang selalu harus kita ingat. Dia, bukan saya, bukan siapapun. Kita ini cuma alat. Kalau kita dipakai Tuhan untuk orang lain, untuk membawa orang lain mengenal Yesus, untuk membawa orang keluar dari dosanya, itu cuma kemurahan. Kita dijadikan alat oleh Tuhan, tapi bukan kita, bukan manusia yang mengerjakan. Karena Dialah damai sejahtera kita, yang telah mempersatukan kedua pihak. Dia yang menyatukan kedua pihak, dan yang telah merumbuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Ada begitu banyak hal yang membuat kita dengan orang lain, kita dengan sesama, suami dengan istri, orang tua dengan anak, menjadi seteru. Ada begitu banyak hal yang menjadi sebab terjadi perseteruan di dalam kita, di dalam persekutuan kita, dalam nikah, dalam rumah tangga, dalam ibadah kita. Ada begitu banyak hal yang menjadi seteru, dan itu tembok pemisah. Kebenaran diri bisa merupakan tembok perseteruan. Keangkuhan, kesombongan, dosa, itu semua menjadi sumber perseteruan, dan itu memisahkan seorang dengan yang lain, memisahkan suami dengan istri. Di antara mereka ada tembok perseteruan, orang tua dengan anak, kita dengan sesama. Tapi Yesus datang dengan damai sejahtera. Dia menyatukan lewat merobohkan, menyingkirkan pemisah itu. Ya, terus sebab dengan matinya sebagai manusia, ini juga saya sudah ulang-ulang, dia bukan mati sebagai Tuhan, tapi dia mati sebagai manusia, sama dengan saya, sama dengan saudara. Manusia punya kehendak, manusia punya keinginan, tapi ketika dia mati di kayu salib, itu adalah karena dia menyerahkan seluruh keinginannya, seluruh kehendaknya kepada Bapa di surga. Ini sama dengan saya, sama dengan saudara, punya kehendak, punya keinginan. Dia punya keinginan makan, minum. Dia punya kehendak, Bapak kalau boleh cawan ini jangan aku yang minum. Sama dengan kita. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Tapi itu dia lepaskan sampai mati di kayu salib. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat
dengan segala perintah dan ketentuannya Terus untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. untuk menciptakan. Ini yang sudah saya ulang-ulang. Untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru. Haleluya. Ya. Untuk menciptakan. Jadi kematiannya itu menjadi jalan terbuka bagi kita. Karena itu menghargai korban Kristus, menghargai salib Kristus, itu bukan hanya sekedar Dia memperdamaikan dosa-dosa kita. Saudara, itu terlalu kecil kalau kita melihat bahwa Yesus mati hanya sekedar mendamaikan dosa kita. Itu yang membuat kita orang Kristen setelah merasa sudah diperdamaikan, banyak orang kemudian tinggalkan salib Tuhan, berbalik dari salib, memilih jalan sendiri, menuruti keinginan kehendak sendiri, sehingga membawa dia berada di tempat kembali. Dia menjadi sepenuh dengan Allah. Karena hanya merasa, kan saya sudah diperdamaikan. Sesudah diperdamaikan, dia tidak tahu apalagi yang harus dia kerjakan. Sesudah merasa hidupnya diperdamaikan, dia tidak tahu hidup ini harus dipengapakan. Ini yang berbahaya. Orang merasa sudah diperdamaikan, tapi sesudah itu dia tidak tahu hidup ini, hidup yang sudah diperdamaikan oleh Allah ini harus dipengapakan. Harus dibuat apa, harus dijadikan apa, harus melakukan apa. Dia melihat rencana Allah di dalam salib itu hanya sampai kepada saya, segala dosa saya sudah diperdamaikan. Tidak, saudaraku. Efesus 2 tadi ayat 15, sesudah kita diperdamaikan oleh korbannya, itu tujuannya, saya ulangi, orang-orang yang sudah diperdamaikan ini, saya bagikan jari-jari ini, itu mau diciptakan, mau dirubah menjadi satu manusia baru. Saya sudah diperdamaikan, Stefan sudah diperdamaikan, tapi saya masih dengan keinginan saya masih dengan kehendak saya, dia masih dengan keinginannya, dia masih dengan kehendaknya, dia masih dengan rencananya, saya masih dengan rencananya. Kita masih sendiri-sendiri. Walaupun kita semua sudah diperdamaikan. Saudara, haleluya. Dan ini yang membuat kita sulit bersatu, kita sulit sukar bersekutu. Bagaimana mungkin dua orang yang berbeda pikiran, berbeda perasaan, berbeda kehendak, berbeda keinginan itu bisa menyatu? Sulit. Ya, haleluya. Karena itu Tuhan, Dia tidak bekerja hanya untuk menebus, menyelamatkan, memperdamaikan kita, tapi kita yang sudah diperdamaikan mau dilebur. Ketika kita datang dalam penyerahan diri, ketika kita datang dalam melakukan kehendaknya, ketika kita datang membawa hidup kita berada di tempat yang dikehendaki oleh Tuhan, kita itu mau dilebur menjadi satu, diubah menjadi satu manusia baru, diciptakan menjadi satu manusia baru. Haleluya. Puji Tuhan. Dan ini yang dilakukan
Saya haleluya. Oleh salib Tuhan, tanpa salib kita tidak mungkin bisa mengalami ini. Tanpa menghargai salib Kristus, kita tidak akan bisa mengalami ini. Haleluya. Puji Tuhan. Filipi pasal yang kedua. Filipi. Haleluya. Pasal yang kedua ayat 1. Ayat 1 mulai kita lihat. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Ya, ini yang ada dalam Kristus. Ada nasihat, ada penghiburan, ada kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, ada belas kasihan atau kemurahan. Karena itu sempurna adalah sukacitaku dengan ini. Sempurnakan sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir. Hendaklah kamu sehati sepikir. Ini ciri khas dari manusia baru. Bisa sehati, bisa sepikir. Ya. Dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri. Atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang selalu menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Iya. Coba kita lihat. Ya. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Sebisa sekarang loh. Dalam sehati, sepikir, atau tujuan. Ya, satu kasih. Sudah belum? Jangankan di antara kita sesama yang banyak ini, di antara suami istri saja, di antara suami istri. Satu waktu satu keluarga yang suami istri berbeda pandangannya, pikirannya tentang pekerjaan. Yang istri mau begini, suami mau begini. Kemudian cerita sama saya, karena belum ada kata sepakat. Ini sebentar clash, sebentar timbul masalah. Istri bilang, suaminya ini sangat keras. Saya bilang begini, coba sekarang kamu belajar. Kalau itu kehendak suamimu, sekalipun kamu punya pandangan, itu ada benarnya. Dalam pekerjaan itu menghindari risiko. Dalam pekerjaan kita mencari berusaha risiko itu yang terkecil. Tapi saya jalan, memang sulit usaha sepikir sepanjang ini. Kamu ngalah sama suamimu. Catatan, kamu beritahu. Dari dua pandangan saya lihat pandangan istrinya yang lebih baik tentang pekerjaan. Tapi saya bilang, daripada kamu mau keles terus tiap hari, kamu sekarang ikuti pekerjaan suamimu itu. Kamu iyakan. Catatan, saya tahu sama dia tentang risiko yang bisa timbul untuk pekerjaan itu. Dan beritahu, kamu tidak suka timbul risiko, tapi andai kata itu terjadi, suami jangan mencari salah pada orang lain. Istri tahu, baru ini kan bisa jalan.
Itu yang saya bilang. Jangankan di antara kita, di antara suami istri itu mau menjadi sehati, sepikir, seperasaan itu belum tentu. Tidak segampang yang bisa dikatakan. Tapi bukan tidak mungkin, bukan tidak mungkin. Kalau kita bisa menghargai salib Kristus, kita bisa menempatkan salib Tuhan itu sebagai yang terutama, yang mengendalikan hidup kita ini, sebab Dia yang membuka jalan yang baru untuk kita bisa menjadi manusia baru. Kalau kita bisa menghargai salib, pekerjaan salib itu, maka yang tidak mungkin tadi itu bisa jadi mungkin. Sebab hanya salib, kuasa dari salib itu yang merobohkan tembok pemisah, menyelesaikan segala bentuk perseteruan, apapun, dari manapun sumbernya perseteruan. Mungkin sumbernya perseteruan sebagai contoh tadi karena pekerjaan, sumbernya perseteruan karena uang, sumbernya perseteruan karena ini, karena itu. Salib berkuasa menyelesaikan perseteruan itu, untuk kita bisa menjadi satu manusia baru. Waktu mereka mulai memberitahu ada rencana pekerjaan begini, tanya saya, bagaimana saya? Saya bilang begini, kamu suami istri sudah sepakat nggak? Kau sudah sepakat, sudah. Kita tinggal berdoa. Saya nggak bisa kasih keputusan lagi, kan sudah sepakat. Kita tinggal berdoa. Kalau mau tanya lain, ini kan sudah sepakat. Mereka cerita mau begini. Saya tanya, sudah sepakat, sudah dua orang ini suami istri sudah berdoa, sudah sepakat untuk pekerjaan itu. Iya, ya sudah. Kita tinggal berdoa. Saya lihat. Lain kalau bertanya, apa boleh begini, apa boleh begitu, saya kan kasih pandangan. Ini kan sudah sepakat. Kalau bikin cookiesnya sudah jadi. Mari kita doakan makan. Gitu. Itu pokoknya begitu. Saya lihat. Itu selingkat. Saya dengan sepakat sudah mulai sehat sepikir. Itu bagus. Tidak ada proses yang harus dijalani dengan belajar, menghargai, meninggikan, mengutamakan salib Tuhan. Itu proses kita berada di jalan yang baru. Sudah berkali-kali saya katakan. Ibrani 10 jadi baca 19. Itu lalu kita baca. Ibrani 10 ayat 19 boleh. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus oleh kuasa dari salib Tuhan, kita sekarang keluar yang dapat masuk dalam tempat masuk dalam tempat kudus, tempat maha kudus. Ya, karena Ia telah membuka jalan yang baru. Salib itu membuka jalan baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dengan berada di jalan baru, menghargai salib, meninggikan salib itu artinya kita masuk, kita berada, kita membawa hidup kita berada di jalan yang baru. Dengan berada di jalan yang baru, kita punya kesempatan untuk mengalami pembaharuan. Kita punya kesempatan mengalami keobahan. Di jalan yang baru kita punya kesempatan untuk berubah, meninggalkan semua tabiat manusia lama kita. Kalau kita berada di jalan seperti jalan kita, jalan desa, orang menjalankan kendaraan, saudaraku, tidak ada tanda-tanda aturannya. Tapi di kota besar, di jalan-jalan tertentu, kita masuk di jalan itu, jalan tol umpamanya ada tanda-tanda tertentu, batas kecepatan terendah
Padahal di desa, di jalan kita bisa menjalankan kendaraan semau kita, mungkin pelan saja, santai, mungkin cuma dengan kecepatan 20, 30. Tapi ada di jalan-jalan tertentu di kota besar, batas kecepatan terendah 40 km per jam. Mungkin kita melarikan kendaraan di bawah itu ditabrak dari belakang. Harus berubah. Orang kok biasa di desa semaunya mau pelan, nggak bisa. Bahkan kendaraan berada di jalan tol bisa melambung dari kiri. Di depan sudah cepat, dia masih bersama tol, padahal sudah sama-sama dengan kecepatan yang cukup. Ada rambu-rambu kebiasaan berada di luar jalan tol harus ditinggalkan, harus berubah, harus mau berubah, harus mau. Ketika kita mau berhenti, kecuali mogok, tidak bisa tiba-tiba asal mau berhenti. Harus benar-benar memperhatikan lewat kaca spion, mengambil tempat di pinggir. Kalau di sini kan berhenti ya, rem tadi sudah, terserah di belakang dia lihat enggak. Di jalan tol asal berhenti, itu akan terjadi tabrakan beruntun. Jalan baru. Yesus membuka jalan baru untuk apa? Supaya kita punya kesempatan mengalami bongkar ruang. Tanda manusia lama itu ditinggalkan. Ya, kita sudah sampai kepada praktek menjadi manusia baru. Ya, praktek jalan atau praktek menjadi manusia baru. Itu sudah 2 minggu yang lalu mungkin itu kita lihat itu. Praktek menjadi manusia baru. Yang pertama adalah menanggalkan atau meninggalkan semua tanda manusia lama. Ya, itu praktek menjadi manusia baru. Yang pertama, meninggalkan atau menanggalkan tanda-tanda manusia lama. Dari 1 Petrus 2 ayat 1 itu disebutkan ada 5 tanda manusia lama. Yang pertama, ya tanda manusia lama, meninggalkan. Jadi praktek menjadi manusia baru. Ada bisa ditampilkan itu. Ya, praktek menjadi manusia baru. Yang pertama adalah meninggalkan atau menanggalkan semua tanda manusia lama. 1 Petrus 2 ayat 1. Karena itu buanglah segala kejahatan, Ya. segala tipu muslihat, Ya. dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Ya. Ini ada 5 tanda manusia lama menurut Rasul Petrus. Yang pertama adalah tadi sesudah praktek menjadi manusia baru, itu nomor 1 adalah meninggalkan tanda manusia lama. Ada 5 tanda manusia lama. Yang pertama, membuang segala kejahatan. Segala kejahatan, sebut saja kejahatan apa itu? Kejahatan besar, kecil, kejahatan rohani, kejahatan jasmani, banyak. Itu yang pertama, atau A, 1A, membuang segala kejahatan. Yang kedua, atau B, ya, 1B, membuang segala tipu muslihat. Banyak cara orang melakukan tipu muslihat. Ya, banyak cara orang melakukan tipu muslihat. Ada tipu muslihat seperti orang memancing, ya, bagus ikan pakai umpan, mungkin di got, di gunung PC, di kolam, di danau, di pantai, kali pancing, dilempar ada umpan. Itu kan tipu muslihat.
Cuma yang begitu tidak dilarang oleh firman. So Petrus juga pernah disuruh memancing waktu kembali ke bait Allah. Itu harus bayar upeti bait Allah. Tuhan yang punya doi. Tuhan bilang, Petrus pergi memancing di danau. Ikan yang pertama kamu dapat, buka mulutnya. Di mulutnya itu ada uang 2 dirham. Dan itu dia kan memancing. Begitu saja muslihat ikan yang di air lihat, wah ada makanan. Begitu dimakan dia tidak tahu itu, dia sudah bisa lepas. Ya, sudah gitu. Kan gitu. Kau orang memancing pakai perangkap sama saja, pakai dodeso, pakai apa? Pakai taan, sama semua itu. Ya. Haleluya. Puji Tuhan. Itu tipu muslihat sebenarnya. Cuma itu tidak dilarang. Tapi yang tipu muslihat ini tipu muslihat yang dilakukan terhadap sesama anggota tubuh, sesama manusia. Ini tidak boleh. Tanda manusia itu tipu muslihat. Ya. Ini yang dilakukan banyak orang. Ketika bercerita kelihatan baik, tapi sebenarnya di balik kata-katanya itu, di balik kalimat yang diucapkan itu mengandung tipu muslihat itu. Itu banyak kali dilakukan. Karena orang nggak mau bicara jujur. Ya, bagaimana tipu muslihat yang dilakukan bersama? Ketika datang kepada seorang Stefan, kalau nggak salah kita dengar katanya kamu tuh begini. Padahal itu cuma tipu muslihat. Kita cuma mau pancing ke dia. Saya bilang, nyanda, betul-betul kok itu bagi dapatkan. Gitu. Tapi tipu muslihat yang umumnya dilakukan orang Kristen. Sadar atau tidak, itu bagian dari tipu muslihat. Ya, sadar atau tidak, itu bagian dari tanda manusia lama. Kalau mau jujur kan saya jawab, saya apa betul. Lanjut aja kan. Itu kalau mau jujur. Kadang-kadang kita suka pakai kata mengandung tipu muslihat. Karena itu buang yang kedua 1B, membuang segala tipu muslihat. Ya. Kemudian yang ketiga 1C, membuang segala macam kemunafikan. Segala macam kemunafikan. Ketika bicara tertawa, ramah, kelihatan damai, tapi hatinya mengandung kebencian. Itu kemunafikan. Makanya kalau sudah begini, kalau Tuhan datang malam ini, bisa masuk surga enggak? Ayo. Coba ini tanda manusia lama, saudara. Ya, tanda manusia lama yang tidak ada di dalam Yerusalem baru. Kemunafikan. Bisa juga kemunafikan itu kemunafikan rohani. Saat saya menyampaikan firman, padahal ada maksud tertentu, maksud terselubung, saya bicara firman, tapi di balik itu ada keinginan jasmani yang salah. Itu munafik rohani. Ya. Makanya jangan kira
hamba Tuhan gampang-gampang saja. Bisa-bisa jemaat masuk surga, pendetanya nggak masuk surga. Karena pendetanya setiap kali ada kemunafikan dalam pemberitaan firman. Rasulullah bilang, aku tidak mau. Karena itu aku tidak sembarang bertinju, aku tidak sembarang berlari. Aku melatih tubuhku menguasai sepenuhnya, supaya jangan sesudah memberitakan Injil orang lain diterima, aku ditolak. Dia tidak mau. Saya tidak mau. Buat apa sudah bersusah-susah kemudian ditolak masuk surga? Lebih baik tidak jadi hamba Tuhan. Jadi gitu. Karena kita berusaha, ya, buang segala macam kemunafikan jasmani sampai kepada kemunafikan secara rohani. Haleluya. Semoga Tuhan tolong kita ya. Kemudian selanjutnya segala macam kedengkian. Ya, segala macam kedengkian jasmani juga rohani juga. Saya bisa, kalau tidak disucikan, bisa lihat, bisa dengki sama hamba Tuhan yang lain. Oh dia padahal dia baru, atau padahal dia begini, oh dia bisa begitu, dia bisa begini, oh saya enggak. Bisa timbul dengki. Ya, kita mau belajar dari falsafah tentang air. Biarkan air mengalir. Ada yang bertanya sama saya, kita sudah berapa orang bertanya, Om sebenarnya harus bagaimana? Sebenarnya kamu lihat air di got itu kalau berjalan, ketika dia mengalir, dibuka ada yang berbeli, air itu tidak paksa. Tunggu dia meninggi, dia lewat, dia menghalang. Kadang-kadang kita mau memaksakan sesuatu yang hanya merugikan diri sendiri. Ya kan, belajar dari air itu. Air selalu mencari tempat yang rendah. Ya, sekalipun orang pakai pompa air, nanti air itu turun ke bawah. Naik kan ke atas. Kalau rumah air, oh enggak benar, kembali air selalu cari tempat rendah. Buktinya orang pakai pompa, air ke atas, dia coba lihat air itu di mana. Sekalipun dia berada di gedung 100 tingkat, nanti air itu turun ke bawah. Habis dipakai dibuang itu pun juga ke bawah. Nah mau kemana? Bukan karena dia ditingkatkan ke 100. Suatu ketika orang pakai di sana, air itu nanti naik ke atas. Nah, yang turun juga ada yang rendah. Kayak begitu. Kita belajar. Buang segala macam kedengkian. Kita mau belajar hidup seperti itu. Kemudian yang ke berapa sekarang? Sesudah segala macam kedengkian, segala macam fitnah. Ya, ada 5 tanda manusia lama itu yang harus dibuang. Segala kejahatan, segala tipu muslihat, munafikan, kedengkian, yang kelima segala macam fitnah. Kita harus disisik. Jadi praktek dari manusia baru. Tanda dari manusia baru yang pertama adalah menanggalkan, membuang, meninggalkan segala tanda manusia lama. Tanda manusia lama itu ada 5 hal. Membuang segala kejahatan, membuang segala tipu muslihat, membuang segala kemunafikan, membuang segala dengki, membuang segala fitnah. 5 hal. Harus berjuang. Ini bukan asal dengar kemudian kita menyalami. Ini harus dibuang, harus diperjuangkan. Bahwa 5 hal ini menjadi seperti bayangan hidupnya orang. Kemana orang pergi, 5 hal ini bisa jadi bayangan orang yang ikut.
Ya, segala macam fitnah. Kita tidak mau fitnah dia dengan mulut kita. Ketika kita lihat dia, timbul itu salah satu segala macam kejahatan, pikiran jahat. Kalau kita lihat dia, oh ya, betul kok itu. Padahal nggak betul. Terang punya hati, terang punya pikiran. Ternyata betul. Kita fitnah dia. Dia nggak tahu, orang lain nggak tahu, tapi Allah tahu. Kalau hati kita mau fitnah dia, kalau pikiran kita mau fitnah dia, kalau perasaan kita mau fitnah dia, sudah begitu kita loh, sudah disucikan dulu. Ketika kita lewat orang tertawa, mungkin kita berpikir, iris tahu dia bagian. Apa betul begitu? Belum tentu. Kalau betul ya syukur, kita tidak salah mengatakan dia. Tapi kalau dia betul, kita sudah memfitnah dia di hadapan Allah. Kita sudah menjadi pendakwa dia di hadapan Allah. Itu yang dikerjakan oleh setan. Setan kesana kemarin, kemudian mendakwa kita di hadapan Bapa di surga siang malam. Jadi manusia baru, praktek menjadi manusia baru, menanggalkan, membuang segala tanda manusia lama. Itu menjadi manusia baru. Yang kedua, praktek menjadi manusia baru. Yang kedua, yang pertama menanggalkan semua tanda manusia lama. Ada 5 tanda manusia lama. Sekarang yang kedua, praktek menjadi manusia baru. Tanda yang kedua adalah dalam 1 Petrus 2 ayat 2. 1 Petrus 2 ayat yang kedua. Dan jadilah sama seperti bayi yang Jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Iya, ini tanda praktek menjadi manusia baru. Yang kedua adalah kehidupannya seperti bayi yang baru lahir. Jadi seperti bayi, menjadi seperti bayi yang baru lahir. Menjadi seperti bayi yang baru lahir. Bagaimana bayi yang baru lahir? Sudah tahu kalau bayi baru lahir? Tanda dari bayi yang baru lahir. Kalau kita melihat tanda dari bayi yang baru lahir, yang pertama doa. Tanda dari bayi yang baru lahir, yang pertama doa, rindu kepada air susu yang murni dan rohani. Tanda bayi yang baru lahir. Jadilah seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin atau sangat ingin akan air susu yang murni dan rohani. Ini tanda dari bayi yang baru lahir, rindu kepada air susu yang murni dan rohani. Air susu itu bicara tentang firman pengembalaan. Itu yang membuat bayi dalam asuhan orang tuanya itu bisa bertumbuh. Sekolah air susu bicara tentang firman pengembalaan yang membuat kita bisa bertumbuh. Firman pengembalaan yang menumbuhkan manusia baru, menumbuhkan manusia baru
Itu firman pergembalaan. Itu menumbuhkan, menciptakan manusia baru dari bayi yang umur sehari belum bisa apa-apa. Oleh ibu dia diasuh, dia dirawat, dia bertumbuh, dia mulai bisa mengoceh sendiri sekalipun belum jelas, sudah mulai bisa menggerakkan tangan kaki dengan leluasa, tubuhnya mulai kuat, bawa ke posyandu ditimbang, beratnya bertambah. Tanda-tanda pertumbuhan manusia baru terlihat. Itu air susu yang murni, itu air susu, itu firman penggembalaan yang kita butuhkan. Bukan cuma mengumumkan. Firman penggembalaan bukan cuma membuat kita bisa bertumbuh, tapi mendewasakan. Ya. Jadi firman penggembalaan itu bukan cuma membuat kita bertumbuh, tapi mendewasakan. Bertumbuh dan dewasa. Bertumbuh dan menjadi dewasa. Ya, bertumbuh dan menjadi dewasa. Kalau dia bertumbuh tapi tidak jadi dewasa, itu lain ceritanya. Itu sama kalau di istilah dunia kedokteran itu ada banyak istilah kedokteran. Tapi paling tidak kita akan mengatakan orang itu mengalami cacat mental. Umurnya sudah dewasa, tapi sifatnya kanak-kanak. Tapi umurnya sudah dewasa, bertumbuh, bisa bertumbuh, tapi sifatnya kanak-kanak. Itu bahaya. Ya. Dewasa yang saya maksudkan di sini itu adalah sempurna, bertumbuh dan menjadi dewasa, menjadi sempurna. Bukan tetap kanak-kanak. Ibrani 5 ayat 11 mulai. Coba kita lihat. Di bertumbuh dan dewasa itu bagaimana? Kita akan akhiri di sini nanti. Kita masih akan memeriksa ini bertumbuh ini. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan, karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Iya, lamban dalam hal mendengarkan, lamban dalam hal mendengarkan ini tanda dari seorang kanak-kanak. Lamban itu, lamban mendengarkan, itu tanda dari seorang kanak-kanak, seorang anak kecil. Coba saudara bicara pada seorang anak kecil, umur setahun, 2 tahun, seberapa jauh kemampuannya menangkap apa yang kita bicarakan. Lamban, tanda dari anak kecil. Ya, terus. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah lama ditinjau dari sudut waktu, ditinjau dari umurnya, lamanya dalam Tuhan, ya, lamanya dalam penggembalaan, lamanya ikut Tuhan, lamanya melayani Tuhan. Jika ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Seharusnya sudah menjadi pengajar, punya kemampuan, punya keahlian itu mengajar. Artinya dia sudah tahu apa yang harus dilakukan. Itu seorang pengajar kan yang mengajar. Ini yang harus dilakukan, ini yang tidak boleh. Itu dia sudah punya kemampuan untuk melakukan sesuatu yang benar.
sesuatu yang berkenan kepada Allah. Seorang pengajar yang sudah tahu, sudah mampu, sudah bisa melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah. Itu pengajar. Bila dari lama itu seharusnya kamu sudah jadi pengajar terus. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok Kamu masih dari Allah. perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah. Coba saudara bayangkan kalau seorang anak SMA yang sudah beranjak dewasa, di sekolah gurunya mengajar ini A, ini B, ini C. Mesti perlu diajarkan asas pokok. Bagaimana mesti bertobat? Coba bayangkan itu. Bagaimana kita bisa bertobat? Padahal umurnya sudah di atas 50 tahun. Untuk mau bertobat, dia rindu mau bertobat. Tapi dia ingin tahu jalannya mau bertobat bagaimana? Coba bayangkan. Harus diajarkan Uya. Om, tante, opa, oma, kalau mau bertobat, oma mesti percaya sungguh-sungguh, mesti mengaku dosa kalau salah, mesti berhenti berbuat dosa. Coba kalau setiap hari ibadah itu yang diajarkan di sini. Itu asas pokok dari pernyataan Allah, orang harus percaya dan bertobat. Tidak akan pernah orang bertumbuh jadi dewasa. Ya. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan Kamu keras. memerlukan susu di sini berbeda dengan 1 Petrus 2 ayat 2, air susu yang murni. Memerlukan susu di sini itu bicara tentang makanan yang lembek, ya, makanan seorang bayi. Saya lain dengan 1 Petrus 2 air susu yang murni. Saya belum jelaskan murni dan rohani. Saya baru bicara air susu itu firman penggembalaan yang membuat kita bertumbuh untuk menjadi dewasa. Kalau orang sudah dewasa, kalau sudah kamu masih memerlukan susu itu ajaran tentang pernyataan Allah, itu ajaran mula-mula. Tuhan sudah mau datang, tapi kita masih bicara tentang bagaimana percaya, bagaimana bertobat. Saya goyang, bukan itu lagi sebenarnya. Rasul-rasul itu yang orang lakukan kalau memang diizinkan Allah. Kita bicara tentang proses bertobat. Sebab ada orang yang mungkin dari sekian puluh ada yang pertobatannya belum betul. Sekarang dia dengar, dia lihat, dia tahu jalannya, dia bisa bertobat betul. Nah gitu. Saya goyang. Kamu masih memerlukan susu, Bukan makanan keras. Bukan makanan keras. Ya. Firman yang keras, yang kuat, yang tajam. Ya, haleluya, puji Tuhan. Terus, Sebab barang siapa masih memerlukan susu, barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. dia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Bagi dia semua boleh. Ya, tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Bagi dia semua boleh. Ya, terus Sebab ia adalah anak kecil. sebab dia adalah anak kecil. Itu orang yang tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab dia adalah anak kecil. Itu sama dengan orang buta. Orang buta itu tidak bisa membedakan. Coba ayat 14. Tetapi makanan keras Makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panjang indera yang berlatih, yang sudah dilatih, mengalami penyucian, mengalami pembaruan, hidup didewasakan, kehidupan rohaninya bertumbuh, didewasakan untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Membedakan yang baik daripada yang jahat. Kalau tidak bisa membedakan, sama dengan anak kecil, sama dengan orang buta. Orang buta tidak bisa membedakan.
Sama dengan anak kecil, sama dengan orang Kristen yang dikatakan tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Yang dia tahu ajaran tentang kebenaran adalah yang penting percaya Yesus selamat. Cuma itu. Jadi sampai kapanpun apapun orang mau bilang, dia akan bilang yang penting kok percaya Yesus orang selamat. Cuma itu ajaran kebenaran. Tapi dia belum bisa bedakan bahwa orang yang sekarang percaya Yesus selamat itu masih di bumi, esok bikin dosa. Begitu dia bikin dosa, berbuat dosa, dia kehilangan keselamatan. Karena itu ada ajaran tentang kebenaran untuk menyucikan. Ajaran tentang kebenaran dalam hal pekerjaan firman yang menyucikan, dalam hal pekerjaan firman yang membaharui. Bukan asal sekedar percaya. Menjadi orang percaya itu bagian dari kebenaran. Saudara-saudara, kata Tuhan. Lalu saya mengatakan, Tuhan Yesus dan Injil Matius ketika diambil alih tugas Yohanes Pembaptis yang ditangkap, dipenjarakan, Tuhan ambil alih. Pertama kali yang keluar dari mulut Tuhan adalah, hendaklah kamu bertobat, sebab kerajaan surga sudah dekat. Itu ajaran tentang kebenaran. Orang harus bertobat. Orang percaya yang dengar pemberitaan Yohanes, yang datang meluruskan yang bengkok, meratakan gunung menimbun yang berlubang. Orang yang percaya kepada Yohanes, pemberitaan Yohanes. Tuhan kembali meneguhkan, hendaklah kamu bertobat, kerajaan surga sudah dekat. Itu ajaran tentang kebenaran. Tapi kebenaran itu bukan hanya bicara tentang percaya dan bertobat, bukan hanya bicara tentang percaya, bertobat, baptis, tapi bicara tentang hidup yang harus disucikan, hidup yang harus dibaharui untuk bisa layak masuk dalam kerajaan surga. Itu ajaran. Dan itu anak kecil tidak bisa bedakan. Saudara, anak kecil tidak bisa bedakan, membedakan yang baik daripada yang jahat. Dia pikir semua sama. Kalau anak kecil sudah biasa kasih uang 2.000, dan 2.000, sudah kasih 10.000 dia akan beli dan 2.000. Satu kali reret, kasih uang ini. Dia ambil yang 2.000 ini coba. Karena dia cuma tahu yang 2.000 kan itu. Sudah gitu. Iya. Dia belum bisa bedakan. Coba kalau orang dewasa, orang yang sudah bertumbuh mulai mengerti. Abu-abu ungu, hijau. Di situ apa? Yang itu apa? Yang paling gampang, yang paling gampang pasti dia tahu. Yang merah apa? Kan ada abu-abu itu. Siapa ada 2.000 abu-abu. Kemudian ada yang 5.000 agak bercoklat sedikit, hijau. Yang agak fars 10.000. Kemudian yang biru, yang 50. Yang paling dia tahu merah. Kalau orang dewasa kan coba, orang anak mengerti, ini mengerti. Ya. Begitu dikasih tanya, oke dia mana? Dia pasti merah. Kalau merah cuma kasih 1, ini kita kasih 5 yang abu-abu. Dia aja 1 merah. Karena sudah bisa membedakan. Sudah itu orang mati aja kok bisa tahu buka mata katanya. Anak-anak nggak bisa. Kalau kita tidak bergembala
oleh air susu yang murni. Ini bukan sekedar air susu, tapi air susu yang murni dan rohani. Kita tidak bisa bertumbuh. So, kalau murni itu artinya tidak dicampur, dengan logika manusia, tidak dicampur. Murni dari firman, tidak dicampur dengan keinginan lahirnya dari si pemberita, tapi dia hanya menyampaikan keinginan dari Allah, kehendak dari Allah. Rohani itu artinya ada di dalam Alkitab, bukan pendapat orang, bukan pendapat profesor, bukan tafsiran, tapi ayat menerangkan ayat. Itu firman Gembala. Menjadi manusia baru, dia punya sifat rindu kepada air susu yang murni dan rohani. Karena dia membuat dia bertumbuh menjadi dewasa, mampu membedakan yang baik daripada yang jahat. Tuhan memberkati kita semua. Kita datang kepada Tuhan dan kita lanjutkan.